Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, alhamdulillah tidak henti-henti kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmat-Nya. Di antara rezeki yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah tanamkan kecintaan akan keimanan, Allah tanamkan kecintaan akan kebaikan-kebaikan, Allah tanamkan kecintaan akan menuntut ilmu. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang patut bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan membahas tentang mazhatul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi, tentang kedudukan ilmu, ya, berbicara tentang kedudukan ilmu, tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kedudukan ilmu ini di dalam agama kita? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, kebaikan dunia dan akhirat, yufaqihu fid din, Allah pahamkan dia dalam masalah agama. Dan yang paling pertama kali masuk ke dalam sabda Rasulullah SAW ini adalah Allah pahamkan dia tentang ilmu, tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya barang siapa yang Allah memudahkan untuk bisa memahaminya, maka sungguh Allah menginginkan kebaikan kepadanya. Dan barang siapa yang Allah haramkan baginya sehingga dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama dan sifatnya, sungguh Allah tidak menginginkan kebaikan baginya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa segala sesuatu memiliki pondasinya, sebagaimana bangunan itu memiliki pondasinya. Maka semakin kokoh sebuah pondasi, maka dia akan mampu untuk menopang bangunan itu, dan bangunan itu akan tinggi menjulang. Begitu ya Pak Arsitek. Itu logikanya seperti itu. Sama dengan bangunan agama kita. Semakin kokoh pondasi agama kita, maka agamanya akan tinggi menjulang. Sama seperti kekuatan pada badan. Jika kekuatannya kokoh, maka akan mampu untuk menopang tubuh dan dia akan mampu untuk menolak penyakit-penyakit. Begitu juga jika pondasinya kropos, tidak kokoh, maka bangunan tersebut tidak akan tinggi dan tidak lama lagi dia akan roboh. Dua pondasi ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dia mengatakan yang pertama adalah sihhatul ma'rifati billah wa bi amrihi wa bi asma'ihi wa sifatihi. Ini pondasi pertama.
agama seseorang, benarnya pengenalan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa bi amrihi, benar terhadap pengenalannya terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tentang syariat. Kemudian benar pengenalan dia terhadap nama dan sifatnya. Ini fondasi yang pertama. Adapun fondasi yang kedua, tajridul inqiyad lillahi wa li rasulihi duna siwahu. Yang kedua, memurnikan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya tanpa selain dari keduanya. Maka dia lebih tunduk dengan syariat, dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah, tidak mendahulukan pendapat orang daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dua fondasi agama seseorang. Sebagaimana kita ketahui, banyak terjadi penyimpangan di dalam memahami tentang nama dan sifat. Ada yang menolak seluruh nama dan sifat seperti Jahmiyah dan orang-orang yang mengikutinya. Ada yang menolak sifat saja seperti Mu'tazilah dan yang mengikutinya. Ada yang menetapkan sebagian dan ada yang menolak sebagian. Maka kalau agamanya sudah dibangun di atas perkara yang keliru ini, maka tidak lama lagi agamanya akan roboh. Akan banyak kontradiksi di dalam dia beragama. Maka perhatikan dua hal ini. Orang yang cerdas itu akan memperhatikan pondasinya. Tapi orang yang jahil, dia akan memperhatikan bangunannya tanpa memperhatikan pondasi. Dan dua asal ini banyak ya disebutkan oleh para ulama. Di antara yang menguatkan dua fondasi ini, di antaranya Ibnu Qayyim, beliau menyebutkan tauhid itu ada dua. Yang sering kita dengar tauhid ada tiga ya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Akan tapi sebagian ulama, Ibnu Manda, kemudian diikuti oleh ulama setelahnya termasuk Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau membagi tauhid kepada dua bagian. Yang pertama, tauhidul ma'rifat wal isbat, tauhid pengenalan dan penetapan. Karena kita Ahlus Sunnah ya mengenal Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan seluruh apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam al-hadis. Ini bukan majalul akal, bukan tempatnya akal, tapi semata-mata dari khobar. Ya, kita nggak tahu tentang Allah Taala sampai Allah mau mengabarkannya tentang dirinya kepada kita. Ya, ini tauhid yang pertama, tauhid ma'rifat wal isbat, yang di dalamnya mencakup tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Ya. Ini ilmu, ini tentang ilmu, dan ini ilmu yang menjadi tujuan. Biasanya ilmu itu sebagai wasilah, kan? Tujuannya apa? Amal. Maka amal itu lebih afdal. Tapi di sini ada ilmu yang jadi goal, yang jadi tujuan. Ilmu tentang asma wa sifat spesial. Ya. Yang pertama tauhid ma'rifat wal isbat. Yang kedua tauhid iradah wa talab. Iradah kehendak. Ya, kita menunjukkan ibadah kita hanya untuk Allah semata. Wa talab, inilah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintah tauhid, larangan dari syirik datang dalam bentuk amar dan nahi, perintah. Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'an. Ya. Atau yang sekarang kita ketahui dengan tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Jadi dibagi tiga, dibagi dua, esensinya sama. Untuk tauhid yang pertama, dalilnya adalah surat At-Talaq ayatnya ke-12. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma.
Allah, Dialah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi yang semisalnya dari sisi lapisan. Berlaku urusannya di antara keduanya. Urusan Allah banyak. Ya, mengatur alam semesta, menciptakan kita, mengatur alam semesta, menurunkan kitab, mengutus para rasul. Berlaku urusannya di antara keduanya. Untuk apa semua ini? Lita'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir. Agar supaya kalian mengilmui, berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan agar supaya kalian mengetahui bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Makanya banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mempelajari tentang nama dan sifat. Al-Baqarah 209 dan berfirman, "Fa'lamu anallaha azizun hakim." Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kata i'lamu, kata Syekh Syekh Fauzan hafizallahu ta'ala dalam tafsir, dalam syarah beliau kitab Ushul Salasah, beliau mengatakan kata i'lamu artinya i'lam, ifham, tayaqan. Ilmui, pahami, yakini. Fa'lamu anallaha azizun hakim artinya ilmui, fahami, yakini bahwa sesungguhnya Allah Aziz yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat yang lain Al-Baqarah 231, wa'alamu anallaha bikulli syai'in alim. Ketahuilah, pahamilah, yakinilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak kurang dari 30 ayat. Ya. Diawali dengan i'lamu, wa'lamu, fa'lamu. Kemudian diikuti dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya dalil kewajiban bagi kita untuk mempelajari tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang benar. Kemudian dalil yang kedua, dalil tauhid iradah wa talab atau tauhid al-ibadah, tauhid uluhiyah, bahwa Allah semata yang berhak disembah. Dalilnya surat Al-Zariyat ayat 56, kata berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya beribadah kepadaku. Kata-kata ibadah dalam Al-Quran, kata Ibnu Abbas rahimahullah ta'ala, kata beliau, semua makna ibadah dalam Al-Quran adalah makna tauhid. Makanya beliau mengartikan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni, ay wa ma khalaqul jinna wal insa illa liwahiduni. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka mentauhidkan aku. Ini dalil tauhid ibadah. Makanya tauhid itu ilmu dan amal. Yang pertama, khalaqa lita'lamu. Yang kedua, khalaqa lita'budu. Yang pertama, Allah menciptakan kita untuk apa? Lita'lamu, agar supaya kalian mengilmui, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mempelajari nama dan sifatnya. Tujuan kedua Allah ciptakan kita, khalaqa lita'budu. Allah ciptakan kita agar supaya kita beribadah kepada Allah semata. Ini dua tujuan penciptaan manusia. Makanya ini ilmu yang biasanya ilmu itu sebagai wasilah untuk amal. Tapi ini ilmu yang merupakan tujuan. Tujuan dari hidup adalah untuk berusaha mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak akan lurus urusan seorang hamba tanpa dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita gak kenal tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana akan benar ibadahnya? Ibadah itu banyak. Apa definisi ibadah? Ada yang tahu definisi ibadah?
pusing dengan ibadah. Apa itu ibadah? Hah? Apa? Berserah diri kepada Allah. Lebih luas dari itu. Ibadah disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah satu nama yang mencakup perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Jadi ada ibadah dengan ucapan seperti membaca Al-Quran, berdakwah dan lain sebagainya. Ada ibadah dengan perbuatan, sholat, zakat, saum, haji dan sebagainya. Ada yang sifat itu yang zahir, ada sifatnya yang batin. Ucapan yang batin diantaranya apa? Niat. Perbuatan batin banyak. Rasa takut, rasa harap, rasa cinta, itu semuanya ibadah. Buktinya apa? Ketika Allah perintahkan sesuatu tersebut, wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, takutlah kepadaku, jangan takut kepada mereka jika kalian benar-benar orang yang beriman. Allah perintahkan takut kepadanya, menunjukkan khauf itu sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Gak mungkin Allah perintahkan kecuali sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ketika itulah kita tahu kalau rasa takut itu adalah ada yang ibadah. Nanti ada takut yang ibadah, ada takut yang tabi'i seperti takut dengan singa, itu takut yang tabi'i wajar. Justru kalau nggak ada takutnya dengan singa, ada yang aneh dengan dirinya. Ada takut yang syirik ketika takutnya kepada berhala, takutnya kepada sesuatu yang tidak mendatangkan mudarat secara akal maupun secara syar'i, tapi dia takut. Takut dengan keris, batu alit, itu adalah takut yang syirik. Ya. Untuk bagaimana kita mengetahui perkara tersebut adalah ibadah? Kita harus melihat dalil. Makanya al-aslu fil ibadah atau wakuf, pada saat ibadah itu berhenti, nggak dilakukan hatta jaa dalil ala masyru'iyatihi, sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Dari mana kita tahu ini Allah cinta Allah? Ya. Itulah ibadah. Contoh, di antara amalan hati adalah takut kepada Allah. Bagaimana dia akan takut kepada Allah? Dia tidak mengenal Allah syadidul iqab, Allah semuanya maha keras siksaan. Tidak mengenal nama Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Jabbar yang maha memaksa. Apalagi Al-Azim yang maha agung dan sebagainya. Bagaimana dia akan benar cintanya kalau dia tidak mengenal nama Allah Ar-Rahman, Al-Jawad, Al-Jamil. Nama-nama itu semuanya memberikan pengaruh kepada kita. Semakin kita mengenal nama dan sifat Allah, kita semakin takut kepada Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita cinta kepada Allah. Pasti. Semakin kita mengenal Allah, semakin besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita tawakal hanya kepada Allah semata. Lalu bagaimana seorang akan bisa tawakal dengan tawakal yang benar, yang kokoh, kalau dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akan urusan seorang hamba tanpa pengenalan dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pengenalan yang benar. Gak ada yang paling kuat untuk meninggikan iman seorang melebihi mempelajari tentang nama dan sifatnya. Begitu kita mempelajari, kita langsung bisa merasakan kenikmatannya, karena dia goyah tujuan. Contoh, kita belajar fikih, belajar sholat, kita ketika belajar belum bisa menikmatinya, baru setelah kita mengamalkannya baru kita bisa merasakan kenikmatannya. Tapi ilmu tentang nama dan sifat Allah Ta'ala ini goyah tujuan. Ya. Inilah dua tauhid yang kita diciptakan untuk menasihkan dua tauhid ini, untuk mengenal Allah dan untuk beribadah hanya kepada Allah. Makanya tauhid itu ilmu dan amal.
Kemudian sebuah kaidah menyebutkan oleh para salaf, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu bergantung kepada kemuliaan apa yang diilmui oleh ilmu tersebut. Maka semakin mulia apa yang diilmui oleh ilmu tersebut, ini menunjukkan ilmu tersebut itu lebih mulia. Nah, ketika yang dipelajari oleh ilmu tersebut adalah zat yang paling mulia secara mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmu tersebut adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak di dalam agama ini. Inilah kedudukan ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran ada penyebutan tentang dan sifat Allah Ta'ala dan perbuatan yang lebih banyak di dalam penyebutan daripada tentang makan, minum, ya, nikah di surga. Ya, gak ada perkara. Hampir setiap lembar yang kita buka pasti di sana ada penyebutan tentang nama, sifat Allah atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gak ada yang sia-sia di dalam Al-Quran. Semua yang disebutkan Al-Quran itu yang paling penting. Untuk apa kemudian Allah memperkenalkan, menyebutkan nama-namanya, menyebutkan sifat-sifatnya, menyebutkan perbuatan-perbuatannya? Tujuannya agar supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang disebutkan dalam Al-Quran ketika berbicara tentang nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, maka ini yang paling tinggi derajatnya, yang paling afdol, yang paling utama dalam Al-Quran. Maka kalau kita tidak memahami tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kali kita membaca Al-Quran, kita luput dari perkara yang paling agung, yang paling afdol dalam Al-Quran. Padahal kalau kita mengetahuinya, tatkala Allah berfirman akan suatu hal, maka ditutup dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sanalah gudang perbendaharaan ilmu. Contoh dalam surat Al-Hadid ayat yang ketiga, Allah berfirman, wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Dia al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin, dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW menerangkan tentang maknanya. Al-awwal laisa qablaka syai', wa antal akhiru laisa ba'daka syai', wa antal zahiru laisa fawqaka syai', wa antal batinu laisa dunaka syai'. Al-awwal tidak ada satupun yang sebelummu, al-akhir tidak ada satupun setelahmu. Ini berbicara tentang apa? Lihat akhir-ayatnya. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ini berbicara tentang ilmu Allah. Artinya ilmu Allah itu mencakup perkara yang awal sampai yang akhir. Nggak ada satupun yang terjadi di awal sampai akhir kecuali diliputi oleh ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-zahir al-batin laisa fawqaka syai' wal al-batin laisa dunaka syai'. Al-zahir artinya nggak ada satupun di atasmu, al-batin tidak ada satupun di bawahmu. Ini bukan berbicara tentang zat Allah, ini berbicara tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak ada satu tempat pun, tempat yang atas sampai tempat yang bawah, kecuali diliputi oleh ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berbicara tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perhatikan ayat terakhirnya, Allah berbicara tentang apa? Dan Allah tutup ayat di awal, di tengah, atau misal penutup itu untuk menunjukkan kandungan dari ayat tersebut. Di sana perbendaharaan ilmu, perkara yang paling agung. Karena Al-Quran, kata para ulama, secara garis besar Al-Quran itu pembahasannya itu tiga. Pertama berbicara tentang Khaliq, tentang Allah. Yang kedua berbicara tentang makhluk, berbicara tentang kisah para nabi, umat-umat terdahulu. Yang ketiga berbicara tentang ahkam, hukum.
Inilah tiga kandungan Al-Quran secara garis besar. Berbicara tentang khaliq, berbicara tentang makhluk, berbicara tentang ahkam. Maka tatkala berbicara tentang khaliq, tentang dirinya, maka inilah perkara yang paling agung. Makanya surat yang paling agung dalam Al-Quran surat apa? Surat paling agung. Hah? Surat kalau itu ayat. Surat Al-Fatihah. Ini surat yang paling agung. Kenapa? Di dalamnya disebutkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, ya, hadis dari Sa'id bin Mu'alla dalam Sahih Bukhari. Rasulullah bersabda, innahu lam yanzil fit Taurati wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Quran mithluha wa hiya sab'ul mathani wal Qur'anul 'azim alladhi utituhu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya tidak diturunkan pada Taurat, tidak juga pada Injil, tidak juga pada Zabur, juga tidak pada Al-Quran yang semisalnya. Artinya di agama Al-Quran pun hanya satu. Apa itu? Sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ini diantara nama Al-Fatihah. Wal-Qur'anul Azim, Wal-Qur'anul Azim. Al-Quranul Azim ini diantara nama lain dari surat Al-Fatihah. Alladzi utituhu, yang aku telah diberikannya. Jadi surat yang paling agung dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Kemudian ayat yang paling agung, ayat kursi, karena terkandung di dalamnya nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dia Al-Hayyu Al-Qayyum. Kenapa dia Allah yang berhak untuk disembah? Karena dia Al-Hayyu Al-Qayyum. Terus diterangkan seterusnya tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Muslim, ya, diterima dari Ubay bin Ka'ab. Rasulullah bertanya, "Atadri ayy ayatin fi kitabillahil a'zam?" Apakah kau mengetahui ayat apa di dalam Al-Quran yang paling agung? Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Bacakan ayat kursi. Fadaraba bi yadihi fi sadrihi. Rasulullah SAW menepuk dada Ubay bin Ka'ab. Kemudian mengatakan, "Liyahnikal ilma abal mundir." Berbahagia dengan ilmu itu wahai Abu Mundir. Ini takrir, persetujuan dari Rasul akan benarnya jawaban Ubay bin Ka'ab. Jadi ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Kenapa? Karena di dalamnya terkandung nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan surat favorit kita, surat apa? Al-Ikhlas. Itu sebutkan oleh Rasulullah, ta'dilu sulusan Quran, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ada yang mengatakan pahalanya seperti membaca Al-Quran. Ada yang mengatakan tapi tidak benar, ya, orang mengatakan kalau sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Makanya kalau kita, jadi bukan dari sisi juznya, makanya kalau kita membaca 3 kali surat Al-Ikhlas, tidak menggugurkan kita untuk membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. La sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat yang di dalamnya tidak dibacakan surat Al-Fatihah. Kalau begitu baca saja Al-Ikhlas 3 kali. Ini kan sebanding dengan seluruh Al-Quran. Bukan itu pemahamannya. Dan pemahaman yang paling benar disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitabnya Aqidah Al-Wasithiyah, ketika bersyarah tulisan Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, beliau menyebutkan pemahaman yang paling mendekati kebenaran. Kenapa Qul Allah itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran? Karena tadi pembahasan Al-Quran secara garis besar ada 3 kriteria: berbicara tentang khaliq, berbicara tentang makhluk, berbicara tentang ahkam. Dan surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, ini murni berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari asbabun nuzulnya ini ketika Rasulullah SAW ditanya oleh orang-orang musyrik,
Siflan Rabbak, sifatkan, jelaskan tentang Rabb, sebutkan sifat-sifatnya. Maka turunlah surat Al-Ikhlas. Ya, kalau kita baca, kita gali surat Al-Ikhlas, ini murni berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka itulah kedudukan dari ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ini merupakan ilmu yang pertama kali masuk ke dalam sabda Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, Allah pahamkan dia tentang masalah agama. Pertama kali masuk dalam hal ini sabda Rasulullah SAW ini adalah ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilmu ini merupakan fondasi dari agama seseorang. Maka orang yang cerdas dia akan memperhatikan fondasinya. Dia pelajari tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini berkaitan erat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan fondasi dari keimanan-keimanan yang lainnya. Sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Jibril ketika Rasul ditanya tentang iman. Ya, iman secara bahasa adalah at-tasdiq wal iqrar, membenarkan dan mengikrarkan. Adapun secara istilah para ulama mengatakan iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun tasdiqun bil jinan wa iqrarun bil lisan wal amalu bil arkan yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman adalah pembenaran dengan hati, pengikraran dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Makanya kalau kita sedang taat, kita dimudahkan untuk melakukan amal-amal soleh. Besar keimanan kita. Tatkala kita banyak maksiat, berat untuk melakukan ketaatan yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Jibril alaihissalam, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Rasulullah menjawab apa? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu iman itu untuk beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Keimanan yang lain dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita percaya kepada malaikat? Karena kita iman kepada Allah. Kita mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengabarkan adanya malaikat. Kenapa kita beriman kepada kitab-kitab? Allah yang mengabarkannya. Kenapa kita beriman kepada para nabi? Allah yang mengabarkan, Allah yang mengutusnya. Kenapa kita beriman dengan hari akhir? Allah yang mengabarkan. Kenapa kita beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk? Allah yang mengabarkannya. Maka keimanan kepada Allah ini fondasi keimanan. Ya. Kemudian kedudukan dari ilmu tentang nama dan sifat Allah Ta'ala ini adalah ilmu yang untuk ilmu inilah kita diciptakan. Kita diciptakan memang untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Al-Quran itu hampir tidak kita dapati, kecuali di setiap lembarnya kita dapati nama, sifat, af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengenalkan kepada kita tentang dirinya, karena ini perkara yang paling bermanfaat bagi seorang hamba. Kemudian kedudukan nama dan sifat Allah Ta'ala, bahwa penyebutan tentang nama, sifat dan perbuatan Allah Ta'ala ini merupakan bagian yang paling mulia, yang paling agung di dalam Al-Quran. Ya. Maka sungguh sangat merugi orang yang kemudian dia hidup di dunia tanpa merasakan
apa yang paling baik, apa yang paling lezat yang ada di dunia. Disebutkan oleh para salaf seperti apa yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Jawabul Kafi. Mereka mengatakan, masakinu ahli dunya khuruju fiha wa ma baqa ma'atya fiha. Orang-orang miskin dari penghuni dunia, mereka keluar dari dunia tanpa merasakan apa yang paling lezat yang bisa dirasakan di dunia. Ditanyakan apa ma'atyamu fiha, apa yang paling lezat, yang paling baik yang ada di dunia? Maka dijawab, pertama ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya. Setiap hati yang memiliki keimanan meskipun sedikit pun ada kerinduan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jubilatin nufus ala hubbi man ahsana ilaiha. Hati ini memang diciptakan untuk mencintai yang berbuat baik kepadanya. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Gak ada zat yang lebih baik melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada zat yang lebih sayang kepada kita melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti ada kerinduan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang sangat sayang kepada kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pernah menceritakan bahwa dihadapkan kepada Rasulullah SAW para tawanan. Kemudian Rasulullah SAW melihat seorang perempuan mencari-cari anaknya yang terpisah. Tatkala didapati anaknya yang terpisah tersebut, nggak ada kasih sayang antara manusia dengan manusia yang lebih besar daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Maka dipeluklah anak tersebut, disusui, ditunjukkan bagaimana cinta dia, sayang dia kepada anak tersebut terpisah. Ya. Melihat pemandangan seperti itu, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah mungkin perempuan ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Maka para sahabat mengatakan tidak mungkin, meskipun dia akan berusaha untuk tidak melemparkannya ke dalam api. Apa kata Rasulullah SAW? Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Sungguh Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi perempuan ini kepada anaknya. Bahkan Allah yang telah menciptakan ibu kita, Allah telah menciptakan bapak kita, saudara kita. Dia yang telah menciptakan orang-orang yang sayang kepada kita. Dia pula yang telah menanamkan rasa kasih sayang itu di dalam hati-hati mereka. Maka kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada duanya. Maka kerinduan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah kerinduan yang paling mendalam. Maka inilah kebahagiaan yang paling lezat yang ada di muka bumi ini, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Contoh, tatkala kita mengenal nama Allah Ar-Razik Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Satu-satunya yang memberi rezeki hanya Allah semata, tidak ada yang lain. Maka tatkala dia mengenal tentang luasnya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, akan membuat dia tenang. Dalam ini lima atau walau lima mana nggak ada yang bisa menahan apa yang engkau beri, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang engkau tahan. Maka tawakal dia hanya kepada Allah semata. Saatnya seluruh makhluk berusaha untuk menahan rezeki dia, nggak ada yang bisa untuk menahan apa yang Allah beri. Siapa yang sanggup untuk menahannya? Maka kita nggak akan pernah takut dengan saingan, bahwa rezeki kita itu sudah ditetapkan dan pasti akan sampai kepada kita. Jangan takut. Dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kau tahan. Maka tawakal kita hanya kepada Allah semata. Kalau Allah tidak mengizinkan kita dapat, tidak ada yang bisa untuk memberikannya kepada kita. Dan ini pada gilirannya akan membuat hati kita tenang, tentram. Apalagi mengetahui kebenaran apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi, ya, riwayat Muslim oleh sahabat, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qalu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi
illa kama yanqusul mihyat idza udkhila al-bahr. Wahai hamba-hambaku, dari yang pertama sampai yang terakhir, dari golongan jin dan manusia, semuanya berdiri di satu tempat. Mereka semuanya meminta kepadaku, sehebat apapun antum meminta. Fa'aqaitu kulla wahidin mas'alatahu, pasti akan aku berikan setiap orang permintaannya. Dan itu tidak mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali seperti berkurangnya jarum yang dicelupkan ke dalam samudra. Jangan takut kalau bisa rezeki. Minta sehebat-hebatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya Rabb yang Maha Kaya. Buat kita tenang. Gak takut ada orang yang memotong rezeki kita. Gak ada yang bisa menahan. Ya. Inilah makanya perkara yang paling lezat yang ada di muka bumi ini apa? Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mahabbatuhu, mencintai Allah. Nah, ini luar biasa. Yang dengan kecintaan kepada Allah, kita sanggup untuk melaksanakan semua perintahnya, menjauhi seluruh larangannya, dan kita bersabar di atasnya karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal unsu bi qurbihi, yang ketiga adalah merasa senang, merasa betah untuk dekat bersamanya, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan taqarrub, ya, ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita sholat, kita membaca Al-Quran, kita duduk di majelis ilmu. Tatkala Allah berikan kesenangan, kebahagiaan, ini yang paling lezat yang ada di muka bumi. Makanya ketika kita belajar, Rasulullah bersabda, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa tadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah." Tidak berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah di masjid. Tidak berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, saling mengajarkan satu sama lainnya. Di antaranya belajar dengan ilmu syar'i. Kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, ketentraman. Coba apa yang Bapak rasakan sekarang? Tenang. Kejatuhan hutang, tenang. Ini Allah turunkan di mana? Di majelis ilmu. Orang-orang kaya itu ingin dapat sakinah apa? Dia pergi ke tempat yang jauh dengan biaya yang sangat mahal, tenaga yang tidak sedikit, waktu yang banyak untuk cari sakinah. Tapi yang mereka dapatkan adalah sakinah yang palsu. Padahal janjikan dulu kan di majelis ilmu. Orang yang pecandu narkoba, apa yang mereka perjuangkan? Harus rela keluar duit banyak, merusak kesehatan dirinya, berhadapan dengan hukum, bahkan dengan kematian. Apa yang mereka cari? Sakinah, ketenangan. Tapi mereka tidak mendapatkan kecuali tipu daya syaitan, dan ujungnya pasti adalah penyesalan dan kehancuran. Sakinah. Wahafathumul malaikah, malaikat menaungi mereka, memohonkan ampun untuk mereka karena ridho dengan apa yang mereka tuntut. Kemudian waghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah meliputi mereka. Rahmat itu kasih sayang Allah. Yang benar rahmat tersebut seseorang mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang benar rahmat tersebut seseorang terhindar dari apa yang dia takuti. Ini diturunkan di mana? Di majelis ilmu. Makanya kata para ulama, siapa yang banyak hutang datang ke majelis ilmu. Siapa yang sakit-sakitan datang ke majelis ilmu. Siapa yang banyak masalah di rumahnya datang ke majelis ilmu. Di situ ada turunkannya buku rahmat dari Allah SWT. Yang dengan rahmat tersebut dia mendapatkan apa yang dia inginkan dan dia dihindarkan dari apa yang dia takut. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah sebutkan orang-orang yang di majelis ilmu itu di sisi malaikatnya di malail a'la, sehingga orang tersebut dikenal di langit, menghuni langit. Para malaikat kenal kepadanya karena Allah seringkali memujinya di hadapan para malaikat. Ini kebanggaan luar biasa. Meskipun dia tidak dikenal di dunia,
tapi dia dikenal di langit. Ya. Jadi tatkala kita merasa betah untuk takarrub kepada Allah, itulah kenikmatan yang paling lezat di muka bumi. Kemudian yang keempat apa? Wasyauqu ila liqa'ihi, kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak semua orang diberikan kerinduan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang betul-betul mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kehidupan ini hanyalah sekadar penghalang untuk, makanya tatkala disuruhkan jihad, senangnya luar biasa. Ini cara yang disyariatkan untuk cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak terlalu betah di ini. Negeri ini negeri bala, negeri ujian. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa lanabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian, sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami lah kalian akan dikembalikan. Kita lagi ujian ini Pak. Sampai kapan? Sampai mati. Waktu ujiannya. Setelah mati selesai sudah waktu ujian. Yang ada kita melihat hasil ujian kita. Apakah mendapatkan ridho Allah atau mendapatkan murka Allah? Waliyadu billah. Sudah ujian. Negeri ujian. Negeri kita yang sesungguhnya surga. Negeri perjuangan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Kita untuk segala sesuatu saja harus susah payah. Segala sesuatu di muka bumi ini harus susah payah, perjuangan. Maka sungguh masa kini ahli dunia, orang-orang miskin dari penduduk dunia, meskipun dia banyak harta, hakikatnya dia orang miskin. Siapa? Khuruju minha wa madhaqa ma'atya fiha. Dia keluar dari dunia tanpa merasakan apa yang paling lezat yang ada di dunia. Yang pertama apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua, mahabbatuhu, mencintai Allah. Yang ketiga, wal unsu bi qurbihi, merasa betah, merasa senang, gembira untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW doanya, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepadamu kelezatan untuk melihat wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Ini rezeki yang khusus. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kedudukan ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan ini memotivasi kita untuk berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari nama dan sifatnya. Karena kalau kita tidak tahu keutamaannya, itu biasanya malas untuk melakukan. Tapi kalau kita tahu kedudukan yang begitu penting ilmu ini juga belum disebutkan tentang keutamaan-utamaannya. Ya, kalau mengetahuinya, tentu ini akan mendorong seseorang untuk berusaha untuk mempelajarinya. Dan ini mempelajari tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang paling layak untuk kita habiskan nafas kita padanya. Bukan berarti tidak mempelajari yang lain, tapi ada prioritas. Ini prioritas utama. Bagaimana kita menyembah Allah sementara kita tidak mengenal Allah? Bagaimana kita tawakal kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Bagaimana kita mencintai, takut, berharap kepada Allah tanpa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Maka sekadar pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang menentukan keimanan, derajat keimanan seseorang. Allah taala bisawab. Sebelum itu barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, Pak. Ya. Betul. Tiba-tiba ada
sering dilakukan yang kira-kira bunyinya seperti ini. Kalau wujud tidak berapa itu ada, apakah ada perbedaan atau sama, atau mungkin yang sering dilakukan itu ada hadis palsu atau doa tentang penetapan sifat Allah? Itu tentang sifat Allah ya, sifat Allah dengan 20, ada yang 7. Nah, jadi terkait dengan nama Allah ya, sebelum ke sifat kita bahas dulu nama. Terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhingga, tidak dibatasi dengan 99. Adapun hadis yang menyebutkan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah ila wahidah man ashaha dakhala jannah, ini tidak menunjukkan bahwa nama Allah dibatasi 99. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang mengihsa'nya, niscaya dia masuk surga. Mengihsa' itu ada tingkatannya. Pertama menghafalnya, menyebutkan yang menghafal. Yang kedua memahami maknanya. Yang ketiga berdoa dengan nama dan sifat itu dengan 2 jenis doa. Doa ada 2, doa masalah, doa ibadah. Doa masalah kita bertawasul dengan nama-nama tersebut, dengan doa tersebut. Contoh, Allahumma inni as'aluka usuluka annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau yang lainnya misalkan ya Ghaffar ighfirli, wahai pengampun ampuni aku. Jadi kita memohon dengan bertawasul dengan nama yang sesuai dengan apa yang kita minta. Ya Razzaq urzuqni, ya Rahman irhamni, ya Syafi isfi'ni, ya seperti itu ya. Jadi dengan untuk doa masalah, doa permintaan. Yang kedua doa ibadah. Jadi tatkala kita beribadah kepada Allah, kita menghadirkan semua mana-mana tersebut. Contoh, kita mengenal kalau kita sholat kita tetap beribadah Allahu Akbar. Al-Imam Bukhari menyebutkan di antara hikmah kenapa ketika kita mulai sholat kita membukanya dengan takbiratul ihram Allahu Akbar. Terkait dengan nama Allah Al-Kabir. Al-Kabir artinya yang maha besar. Allahu Akbar, Allah yang paling besar dari segala sesuatu, secara zatnya, secara sifatnya, secara perbuatannya, Allah yang paling besar. Ya. Di antara perkara yang menunjukkan betapa besarnya zat Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan tentang makhluknya. Rasulullah bersabda, "Masamawatus sab'u alal kursi illa kahalaqatin marqatin bi ardil falah. Wa fadlul arsy alal kursi ka fadli tilkal falat ala tilkal halaqah." Saya bersabda, tidaklah 7 langit. Langit itu begitu besar, begitu luas. Ini 7 lapis. Tidaklah 7 lapis langit dibandingkan dengan kursi Allah kecuali seperti cincin yang dilemparkan di padang yang sangat luas. Lihat ada apa-apanya. Langit yang begitu besar, 7 lapis dibanding kursi itu hanya seperti cincin yang dilemparkan di padang yang sangat luas. Dan keutamaan aras dibandingkan dengan kursi seperti keutamaan padang yang luas tadi dibandingkan cincin tadi. Artinya langit yang 7 dibandingkan dengan kursi seperti cincin yang dilemparkan di padang yang sangat luas. Kursi dibanding dengan aras seperti cincin yang dilemparkan di padang yang luas. Allah mengatakan Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Orang yang mengenal Allah ini, makanya tatkala perang, ketika Allahu Akbar, ini yang paling ditakuti orang kafir. Karena ketika dia tahu, dia mengenal Allah Akbar, nggak ada semuanya itu kekuatan itu semuanya kecil di hadapannya. Dahsyat itu. Nah, Al-Imam Bukhari ketika menyebutkan apa di antara hikmah kenapa kita mulai sholat dengan takbiratul ihram Allahu Akbar. Beliau menyebutkan sebagaimana budak-budak di dunia tatkala bertemu dengan rajanya, kalau dia mau meminta apa yang dilakukan? Memuji-muji rajanya, datang puji-puji rajanya agar supaya dia meminta kemudian diberi. Apalagi kita akan menghadapi Rabb semesta alam.
Dan kita diajarkan ketika hendak menghadap Allah dengan menyebutkan Allahu Akbar. Kita sedang mengagungkan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allahu Akbar harusnya hancur sudah seluruh kesombongan. Yang ada tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabb semesta. Sehingga ketika Allah Akbar itulah namanya doa ibadah. Dalam hati kita dipenuhi oleh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi oleh penghinaan diri sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala sujud itulah yang paling dekat antara hamba dengan Rabbnya. Karena kita betul-betul merealisasikan penghambaan, menghinakan diri di hadapan Allah sehina-hinaannya. Itu namanya ihsan. Innalillahi tis'atun wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Allah punya 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang mengihsanya, niscaya dia masuk surga. Apa yang tadi mengihsan? Menghafal, kemudian memahami maknanya dengan cara kita mempelajarinya, kemudian berdoa dengan nama tersebut. Maka Allah berfirman, innalillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah nama yang maha indah, fad'uhu biha. Berdoa kalian dengan nama-nama tersebut. Doa masalah dan doa ibadah. Ya. Nah, kemudian banyak dalil yang lain menunjukkan akan nama Allah itu tidak dibatasi oleh 99. Di antaranya ketika Rasulullah SAW sholat malam, kemudian Aisyah mencari-cari Rasul, kemudian didapati kakinya sedang berdiri, artinya sedang sholat. Kemudian dia mendengar Rasulullah SAW berdoa, Allahumma la usni sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsi. Ya Allah, aku tidak bisa menghitung pujian kepadamu, engkau sebagaimana apa yang engkau pujikan terhadap dirimu. Kalau 99 tentu Rasul akan menghitungnya, tapi Rasul aku gak bisa menghitung, menunjukkan hitungannya itu lebih dari itu. Dan kenyataannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah lebih dari 100 nama-nama Allah itu lebih dari 100. Jadi ungkapan tadi secara bahasa Arab itu seperti begini, saya punya 5.000 untuk sedekah. Itu tidak menunjukkan kalau saya punya uang yang lain, ya, tidak membatasi kalau uang saya cuma 5.000 begitu. Karena datang hadis-hadis yang lain menunjukkan banyaknya nama-nama Allah Ta'ala. Kemudian Rasul juga mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan seluruh nama yang kau miliki, samaita bihi nafsak, yang kau namai dirimu dengan nama tersebut, atau alam tahu ahadan min khalqik, atau yang kau ajarkan kepada seorang dari hambamu, atau azaltahu fi kitabik, atau yang kau tuliskan dalam kitabmu, awis tak serta bihi fi ilmul ghaib indak, atau apa yang kau simpan di ilmu gaib yang ada di sisimu. Menunjukkan nama Allah itu tidak terhingga. Apa yang kau simpan di ilmu gaib tentang namanya itu kita tidak tahu. Kemudian hadis tentang syafaatul uzma. Maka Rasulullah SAW di sana ketika syafaatul uzma, beliau sujud, kemudian kata Allah Ta'ala, irfaroksak, angkat kepalamu, is'al tu'tok, mintalah niscaya yang akan diberi, isfa' tusyaffa', mintalah syafaat niscaya yang akan diberi syafaat. Sebelum itu ketika Rasulullah SAW memuji-muji, baru ketika itu diajarkan tentang nama-nama yang baru diajarkan ketika itu. Ini dalil-dalil yang menunjukkan kalau nama Allah itu tidak terbatas 99. Artinya cukup 99 masuk surga. Tapi nama Allah itu tidak terhingga. Itu berkaitan dengan nama. Jadi nama Allah itu tidak ada yang tahu, ya, jumlahnya. Apa yang disimpan di sisi Allah kita nggak tahu. Yang kedua tentang sifat. Ada sebagian orang yang menisbatkan diri kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, dan beliau itu mengalami 3 periode kehidupan. Di awal kehidupannya 40 tahun beliau berguru kepada Abu Ali Al-Jubai, bapak dirinya, seorang Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah mereka menolak seluruh sifat.
Karena kalau kita menetapkan sifat berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk itu. Kalau Allah punya tangan, Allah punya wajah, berarti ini sama dengan makhluk. Artinya apa? Mereka nafikan seluruh sifat. Ini akidah Mu'tazilah. Abu Hasan al-Asy'ari 40 tahun berguru kepada bapaknya, bapak tirinya, dan dia seorang tokoh Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubai. Itu periode pertama. Periode kedua, beliau bertemu dengan murid-murid Abu Mansur Al-Maturidi, yang kita kenal sekarang Maturidiyah. Bertemu dengan murid-muridnya, meskipun tidak bertemu dengan Abu Mansur Al-Maturidi, tapi dengan murid-muridnya. Beliau mulai terpengaruh dengan pemahaman Al-Maturidiyah, yaitu menafikan sebagian sifat, menetapkan sebagian sifat. Dan Abu Mansur Al-Maturidi ya pada zamannya itu banyak mengkritik pemahaman Mu'tazilah. Jadi pada periode kedua beliau sadar dari Mu'tazilah, terkena pemahaman Maturidiyah. Nah, fase yang ketiga kemudian beliau kembali kepada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengikuti pemahaman Imam Ahmad bin Hanbal. Dan banyak buku seperti Ar-Risalah Al-Islamiyah, kemudian Al-Ibanah, itu beliau menyebutkan kembali merujuk kepada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Dan beliau menyebutkan hal-hal meskipun tidak seluruhnya ya, karena masih ada syubhat sebagian, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari. Kebanyakan di kita mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari pada periode kedua ketika terpengaruh oleh Abu Mansur al-Maturidi. Makanya di antara mereka menetapkan 7 sifat dan menolak sifat yang lainnya. Di antara mereka pun ini berselisih pendapat. Makanya ada yang 7, ada yang 20, ada yang 40. Padahal sifat Allah itu tidak terhingga. Sebagaimana nama-nama Allah tidak terhingga, dan setiap nama kaidahnya al-asma a'lamun wa awsafun. Setiap nama itu menunjukkan bahwa ini adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan pada nama tersebut terkandung sifat yang sempurna. Contoh, nama Allah Al-Alim. Ini menunjukkan bahwa Al-Alim adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Alim ini mengandung sifat ilmu. Itu kaidahnya, ya. Ya, jadi kalau nama saja tidak terhingga, apalagi sifat. Ya. Dan ini kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Makhluk saja punya sifat lebih dari itu. Sifat dalam bahasa Arab itu berbeda dengan sifat dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu sesuatu yang maknawi ya, sifat nanti bagus, soleh, bereha. Sifat dalam bahasa Arab artinya semua informasi pada zat tersebut. Dia punya wajah, punya tangan, itu sifat. Punya sifat rahmat, punya sifat ilmu dan sebagainya. Makanya nanti sifat ada pembagian, ada sifat dzatiyah, ada sifat dzatiyah khobariyah, ada sifat fi'liyah. Ya. Pokoknya pantas dalam surat ayat kursi, la yufituna wa la yufituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Wa la yufituna, mereka tidak akan bisa meliputi ya, bi ilmihi, tentang ilmu Allah SWT dan dua penafsiran. Tidak akan bisa meliputi tentang ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengetahui sebatas apa yang Allah kabarkan kepada kita. Atau mengambil ilmu di sana, mereka tidak akan bisa meliputi ilmu Allah. Ini lebih luas lagi. Ya, ilmu tentang dirinya, tentang makhluknya, ini lebih luas. Illa bima syaa, kecuali sebatas apa yang dia kehendaki. Dan akal kita terbatas, ilmu kita sedikit. Rasulullah SAW pernah ditanya dalam surat Al-Isra, yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ruh itu sesuatu yang melekat dengan kita. Ya. Tapi kita nggak pernah tahu bentuknya seperti apa, cicinya di mana. Rasul saja ditanya,
mereka bertanya kepadamu tentang roh. Qul ruh min amri rabbi, katakan roh itu urusan rohku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Sesuatu yang apa dari kita saja kita sedikit pengetahuannya, apalagi sesuatu yang jauh, apalagi berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, gaib mutlak. Maka dalam masalah asma sifat kita hanya menerima dari wahyu. Ya. Boleh intervensi akal di sana, karena akal nggak akan sanggup untuk mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebatas informasi apa yang Allah infokan kepada kita. Yang terfirman, antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih mengetahui atau Allah yang lebih tahu? Allah yang lebih tahu. Maka boleh datang dalil dengan nama dan sifat sami'na wa sadaqna, sami'na wa ata'na. Ya, mungkin itu ya, PRW. Jadi terkait dengan nama, bahwa nama itu tidak terbatas. Begitu juga dengan sifat. Ya, ada lagi? Ibu-ibu ada pertanyaan? Ya. Bagaimana dengan seperti Allah punya tangan, tentunya berbeda dengan makhluk. Terus Allah punya wajah yang kita hanya bisa mengimani. Itu penjelasannya untuk kita mengimani itu harusnya seperti gimana? Iya. Sementara ada Allah turun ke langit dunia gitu, cara mengimaninya kita itu harus. Jadi tentang informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala masuk akal atau tidak, maka wajib bagi kita menerimanya. Allah yang lebih tahu. Dan berbicara tentang nama dan sifat, kita tidak lepas dari ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dan kita harus benar dalam memahaminya, jangan mengambil sepotong-sepotong. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Wa huwas samiul basir, tapi Allah menetapkan bahwa dirinya itu maha mendengar lagi maha melihat. Bukankah kita juga mendengar dan melihat? Dalam bahasa Arab sama, sami, basir, ya. Ya. Kita pun mendengar dan melihat. Dari awal sudah diberikan laisa kamitslihi syai'. Artinya mendengar dan melihatnya Allah itu berbeda dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Nggak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita benar ayat ini sebagai timbangan, kita akan selamat dari kesalahan tentang asma wa sifat. Orang-orang yang menafikan sifat karena mereka lebih condong kepada laisa kamitslihi syai', nggak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Akhirnya mereka menafikan banyak sifat. Ada orang namanya mutasyabbih, orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, karena mereka hanya melihat kepada potongan ayat berikutnya, wa huwa samiul basir. Tapi kalau timbangannya kita seluruhnya, fahami seluruhnya, maka kita akan selamat. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Gak ada satu pun yang semisal dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Mendengar dan melihat ini ada pada makhluk, tapi gak ada satu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mendengar dan melihatnya Allah itu berbeda dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Ya. Dan terkait dengan tadi sifat nuzul, banyak orang bingung kan, yang jiru rabbuna ila samai dunya hina yaqwa sulusul lailil akhir. Rabb kita itu turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Bagaimana cara memahaminya? Nah, ini sama kaidahnya seperti yang disebutkan oleh Imam Malik. Imam Malik pernah ditanya kaifas tawa ketika menerangkan Ar-Rahmanu ala arsyis tawa. Ar-Rahman beristiwa di atas aras. Arti istiwa artinya ala wartafa'a, tinggi di atas aras. Tinggi di atas aras. Bagaimana Allah? Wah. Maka Imam Malik ketika menjawab pertanyaan tersebut, al-istiwa ma'lum, makna istiwa itu diketahui secara bahasa Arab, ala wartafa'a, tinggi.
Wal iman bihi wajib, mengimaninya adalah perkara yang wajib. Allah menyebutkan minimal 7 ayat Allah menyebutkan Allah beristiwa di atas arsy. Wajib kita mengimaninya. Wal kaifiyatu majhulah, kaifiat itu bentuknya atau bagaimananya, tata caranya itu kaifiat majhulah, nggak tahu. Jadi ketahui. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang kaifiatnya ini adalah kebid'ah. Kenapa? Para sahabat itu mereka berhenti dengan ilmu karena tahu seandainya dijelaskan pun akalnya nggak akan sampai. Dan untuk mengetahui kaifiat sesuatu hanya bisa ditempuh dengan 3 cara. Ingin tahu bentuknya, ingin tahu bagaimananya hanya dengan 3 cara. Yang pertama, melihat benda tersebut. Ini mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa melihat. Yang kedua, melihat yang semisalnya, padahal walam yakun lahu kufuwan ahad. Al-ahad dia satu, nggak ada duanya. Laisa mathila laha wala nadhira laha wala kufuwa laha, nggak ada yang selevel, nggak ada yang semisal, nggak ada yang sepertinya. Maka nggak mungkin kan kita melihat yang misal dan nggak ada yang semisalnya. Yang ketiga, cara mengetahuinya dengan kabar yang benar, sementara Allah dan Rasulnya tidak mengabarkan bagaimananya. Sama ketika yang roh ila sama ini hina busul lahir, roh kita turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Nah, kenapa orang kemudian mulai bertanya, kalau begitu, kalau turun nanti aras kosong. Kalau sepertiga malam di sini, nanti berikutnya sepertiga malam di tempat yang lain. Berarti Allah terus di langit dunia. Kenapa muncul pertanyaan seperti itu? Nah, kita bisa tahu akalnya sudah terpleset di dalam takyif. Sadar nggak sadar dia terpleset ke dalam takyif membagaimanakan Allah Subhanahu wa taala. Imani saja bahwa kita turun ke langit dunia, turunnya tidak sama dengan makhluk, sehingga tidak ada pernyataan seperti itu. Muncul pertanyaan seperti itu apa? Nah, kita tahu dia sudah terpleset dalam takyif. 4 hal yang menyebabkan seorang tersesat dalam asma wa sifat. Pertama, dia mulai mentakyif, membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak boleh. Karena kalau manusia itu bisa membayangkan sesuatu yang pernah dia lihat, sesuatu yang tidak pernah dia lihat, nggak mungkin dia bisa membayangkan, memvisualisasi, nggak mungkin. Coba tanya orang yang buta dari lahir buta, tanyakan bagaimana bentuk membagaimanakan bentuk gajah. Yang dipegang bentuknya, oh gajah teh panjang detik, dipegang kayak yang belalainya, oh gajah teh panjang gede, dicoba bujur, oh gede. Kita hanya bisa memvisualisasikan, menggambarkan, membayangkan sesuatu yang pernah kita lihat. Ada anak kecil lihat ada mobil, ada burung, dia kemudian mengimprovisasi, oh jadi kalau mobil terbang kayaknya mobil ada sayapnya. Dia hanya bisa mengkreasi sesuatu yang pernah dia lihat. Padahal Allah laisa kamitslihi syai', yang dilihat manusia oleh kita hanyalah makhluk. Gak mungkin kita bisa membayangkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sifati surga saja ada tuliba di nasolihin ma'in rohat wala udhun samirat wala khotara ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambamu yang soleh sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Itu baru surga makhluk. Kita bayangkan surga sehebat apapun, surga jauh lebih hebat dari itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa kita membagaimanakan, mentakyif, bagaimanakan. Dan tadi untuk bisa tahu takyif, kaifiat 3 cara kan? Melihat langsung, melihat yang semisal, atau ada kabar. Ini semuanya nggak ada. Jadi kalau seseorang sudah mulai membagaimanakan sifat Allah, kemudian dia menyamakan tanpa disadari, ketika dia membayangkan, dia sedang menyamakan Allah dengan makhluk. Karena apa yang dia bayangkan itu makhluk. Masuk ke dalam tasbih dia. Setelah itu kemudian dia baca ayat laisa kamitslihi syai'.
Akhirnya kalau kita tetapkan berarti sama dengan makhluk, dinafikanlah sifat-sifat, masuk ke dalam pertama tadi takyif, tasbih, kemudian taktil, menolak sifat-sifat Allah. Kalau Allah punya tangan berarti sama dengan makhluk, maka ditolak sifat tangan tersebut. Ini bukan hakiki tapi majasi. Artinya apa? Rahmat dan kekuatan misalkan. Ya. Allah punya wajah yang hakiki. Maksud wajah di sini adalah kerinduan. Dia masuk dalam lembah yang lebih dalam, yaitu apa? Takwil. Hakikatnya tahrif, memalingkan satu makna kepada makna yang lain tanpa dalil. Ini 4 hal yang harus dihindari ketika belajar tentang asma wa sifat: takyif, tasbih, taktil, takwil. Ada takwil hakikatnya, tahrif. Ya, seperti itu. Jadi penjelasannya bagaimana kita untuk menerima semua itu, apa yang disebutkan Imam Malik tadi, maknanya itu kita ketahui, diketahui secara bahasa, dan kita wajib menetapkan. Berbeda dengan ahlu tafwid, mereka menafikan makna. Allah itu beristiwa di atas aras. Apa makna istiwa? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu dengan maknanya. Jika lu benar, jika lu hati, pada sesungguhnya dia telah menganggap jahil kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sesuatu yang paling penting tentang kehidupan makhluk, kemudian tidak tahu maknanya? Pada Rasulullah SAW telah jelaskan semuanya. Perkara masuk WC keluar WC saja itu diterangkan secara detil. Apalagi berbicara tentang rohnya, sesuatu yang dia ucapkan dengan lisan, sesuatu yang dia yakininya, kemudian tidak dijelaskan. Tajhil kepada Rasulullah SAW. Maka kata Ibnu Taimiyah, ini sebuah bid'ah. Tafwid. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan maknanya, wajib mengimaninya, kaifiatnya wallahu a'lam. Ya. Mungkin itu Pak. Ya. Ada lagi? Ya. Ibu-ibu ada? Ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga yang sedikit ini dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah Taala memberikan rezeki kepada kita, dimudahkan untuk bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mencintainya, merasa rindu, merasa senang untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya, dan semoga Allah memberikan rezeki kepada kita untuk merasa rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.